Shalom, selamat pagi. Miskori harap kalian masih dalam keadaan yang sehat ya dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satuan debit. Ya, kita akan belajar mengubah satuan debit ke satuan debit yang lainnya. Nah, penasaran? Kita akan mulai pembelajaran kita ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Let's pray. Our Father in heaven, we really thank you for your blessing, for your kindness, for everything you have done in our life. Thank you for this opportunity, thank you for this time. We want to learn about Mathematika. Lord, please bless us, prepare our heart, our mind, so we can understand about our learning today. Thank you, Lord Jesus, in your name we pray to you. Amen. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan waktu dan satuan volume ya. Hari ini kita akan masuk ke satuan debit. Kita akan belajar mengubah satuan debit ke satuan debit yang lain. Secara khusus ada dua hal sih di dalam pembelajaran ini, yaitu mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama, dan juga yang kedua adalah mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang berbeda. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Oke. Nah, coba buka buku kalian halaman 57 ya. Kita akan belajar dari halaman tersebut. Di situ ada contoh dan juga contoh pembahasannya dan juga ada latihan. Kita langsung saja melihat contohnya supaya kita bisa mengerti. Oke? Nomor 1, di situ ada perintah ya. Ubahlah satuan debit berikut. Nomor 1, 25 desimeter kubik per detik. Kita akan ubah menjadi titik-titik sentimeter kubik per detik. Oke, jadi sudah tahu ya cara membaca desimeter pangkat 3, sentimeter pangkat 3 itu dibaca desimeter kubik ya, sentimeter kubik. Nah, untuk kita mengerjakan ini kita sangat perlu mengetahui tentang tanggal satuan. Ya, pasti semuanya sudah tahu lah ini ya. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter. Oke, nah jadi prinsip dari tanda satuan ini adalah ketika dia turun, ya, maksudnya misalnya meter kubik ke desimeter kubik itu satu langkah. Setiap turun satu langkah dia akan dikali 1000, ya. Sedangkan kalau dia naik satu langkah dia akan dibagi 1000 ya. Nah, kalau misalnya dia turun 2 tangga atau 2 langkah, misalnya dari meter kubik ke sentimeter kubik, kan 2 langkah ya, 1, 2. Nah, itu bukan dikali 2000 ya, bukan dikali 2000, tetapi 2 kali 1000. Nah, kalau dia 1 kali 1000 berarti kalau dia 2 kali dia akan dikali dengan 1 juta ya, karena 2 kali 1000 ya. Bisa dipahami ya untuk prinsip ini, jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya dari dekameter ke kilometer kan 2 kali 1, 2, itu bukan dibagi 2000, tapi dibagi 2 kali 1000, yaitu 1 juta ya. Oke. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini ya. Nah, di sini kita tuliskan
bertuliskan 25 desimeter kubik per detik. Sama dengan desimeter kita akan ubah ke sentimeter. Kita lihat di sini. Dia dari desimeter ke sentimeter. Berarti dia turun 1 kali ya. Kalau dia 1 kali berarti dikali 1000. Nah, 25 dikali, kita taruh dalam kurung ya, dikali 1000 cm kubik per detik. Nah, hasilnya adalah 25.000 cm kubik per detik. Nah, simpel kan cara pengerjaannya? Yang penting adalah kita tahu prinsip dari satuan tangga ini. Jangan sampai salah, karena kalau salah, hasilnya pun pasti akan salah nantinya. Oke? Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Skor ditaruh di sini ya. Contoh nomor 2. Misalnya nomor 3 ya, 67 meter kubik per detik. Oke, sama dengan titik-titik sentimeter kubik per detik. Nah, kita lihat, kita akan mengubah meter kubik ke sentimeter kubik. Kita lihat di sini, meter ke sentimeter. Dia naik atau turun? Turun ya. Berapa kali? Dari meter 1 ke sentimeter 2, 1, 2. Berarti 2 kali ya. Nah, berarti di sini kita tuliskan 67 meter kubik per detik sama dengan 67 dikali ya, karena dia turun, dikali dengan 1 juta cm kubik per detik. Hasilnya adalah 67 juta cm kubik per detik. Oke, sejauh ini bisa paham ya? Ini kan karena tadi contohnya dia masih satuannya itu turun ya, dari misalnya tadi desimeter ke sentimeter, dia turun ke bawah. Nah, tadi kan yang bagian pertama ini dia turun 1 langkah, oke, 1 tangga ya. Nah, sedangkan nomor 2 ini dia turun 2 langkah. Nah, begitu seterusnya ketika dia turun misalnya dari kilometer ke desimeter, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita harus paham yang satuan ini. Oke? Nah, kita akan coba melihat bagaimana kalau dia dibagi ya. Kalau misalnya satuannya itu naik, misalnya sentimeter ke desimeter atau ke meter kubik dan selanjutnya. Oke? Kalau ini sudah bisa memahami ya. Nah, kita lihat contoh nomor 6. Nomor 6 dia punya soal 34.000 milimeter kubik per detik sama dengan titik-titik sentimeter kubik per detik. Nah, tadi kan Discord sudah bilang hari ini kita belajar mengubah satuan detik dengan satuan waktu yang sama. Lihat, ini masih detik ya, detik dan detik. Minggu depan kita akan belajar detik ke menit misalnya, atau menit ke jam, atau detik ke jam. Ya, kita akan lihat minggu depan ya. Hari ini kita belajar tentang satuan waktu yang sama. Oke? Nah, cara untuk mengerjakan ini adalah kita kembali melihat ini, satuan ini. Oke? Nah, kita akan mengubah milimeter
kubik ke sentimeter kubik. Kita lihat milimeter kubik ke sentimeter kubik, berarti dia naik satu kali ya. Kalau dia naik satu kali berarti dia dibagi 1000, berarti 34.000 dibagi 1000 cm kubik. Jangan lupa menuliskan satuan keterangan satuannya ya di sini ya. Nah, jadi ini kita tinggal bagi. Hasilnya adalah 34 cm kubik per detik. Oke, sejauh ini bisa memahami ya. Nah, satu contoh lagi ya, kita akan melihat bagaimana kalau dia naik 2 langkah misalnya ya. Nah, kita lihat di contoh nomor 8 ya. Contoh nomor 8, skor tulis di sini. Soalnya adalah 42.000 cm kubik per menit sama dengan titik-titik meter kubik per menit. Oke, lihat satuan waktunya masih sama ya, menit ke menit. Nah, kita lihat sentimeter kubik kita akan ubah ke meter kubik. Sentimeter ke meter, berarti dia naik 2 langkah ya. Berarti kita akan bagi dengan berapa? 1000 atau 1 juta? Ya, 1 juta ya, karena dia naik 2 kali. Nah, berarti 42.000 dibagi 1 juta meter kubik per menit ya. Kita tinggal bagi ini hasilnya. Hasilnya adalah 0,042 meter kubik per menit. Oke. Apakah sampai di sini bisa memahami? Ya, semoga bisa ya. Dan kalau misalnya belum bisa memahami, ayo diulang lagi videonya atau bisa bertanya langsung ke Miss Kori atau Miss Juwita ya. Nah, supaya kalian juga bisa mengevaluasi diri kalian apakah sudah bisa mengerjakan, apakah sudah bisa mengerti, maka kalian akan mengerjakan beberapa soal latihan ya untuk melatih kalian bisa menghitung contoh-contoh seperti ini ya. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Kami berdoa Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari boleh kami mengerti dengan baik, dan ini boleh menjadi pengetahuan baru untuk kami dan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan sertai kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. See you and God bless you, X Level. Jaga kesehatan ya di rumah.